Baik kita semuanya. Kita merasa bersyukur karena pada sahabat ini kita boleh berkumpul bersama dengan umat-umat Tuhan di PB Ebenezer. Dan saya berterima kasih kepada Franklin Tambunan sudah hubungi 3 minggu lalu ya. 3 minggu lalu untuk boleh berbakti bersama-sama di sini. Dan seperti biasa, saya sangat terberkati oleh kehadiran saudara-saudara semua. Tidak ada salahnya saya akan sapa kembali Bapak Franklin Tambunan, Janes Manulang, Pendeta Almi Simbolon, Ibu Ebi Patiasina, Bapak Edgar Marwanaya, Ibu Etna Marwanaya, Ibu Heli Mauren Malingkai, Ibu Heti S, Ibu Hoa Mawa dari Setel, kemudian ada yang inisial iPhone, selamat juga, kelompok Agave, Pak Sardes, Bapak Poltak Sinaga, Bapak Simanung Khalid, dan juga semua yang hadir pada saat ini. Sebelum kita memulai, saya akan ajak kita untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, berkati Tuhan hambamu untuk bawakan firman yang boleh jadi kurang sempurna hambamu sampaikan. Namun kami percaya engkau akan menyempurnakannya dalam hati kami. Kami teringat kembali Bapa 176 tahun yang lalu. Pada saat seperti ini, 2 hari setelah the great disappointment atau kekecewaan besar, maka umat-umat yang percaya engkau akan datang pada tanggal 22 Oktober 1844 terbagi dalam 3 bagian. Namun kami bersyukur ketika jemaat Philadelphia dan saat ini kami ada di jemaat Laodikia boleh merasakan bahwa nuansa kedatanganmu, aroma kedatanganmu akan semakin dipercepat. Pimpin kami Tuhan untuk memahami ini. Terpuji nama Tuhan. Lalu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini saya memulai khotbah ini yang berjudul, coba sebentar, 1844 atau 1844 and the parable of 10 virgins. Which one are you? 1844 dan perumpamaan 10 anak darah. Yang manakah Anda? Saya mulai dengan satu foto ini. Saya mau bertanya kepada kita, siapa tokoh di foto ini? Saudara-saudara, dialah salah seorang sahabat terdekat William Miller yang sangat percaya bahwa tanggal 22 Oktober Yesus akan datang. Salah seorang teolog William Miller yang sangat pintar, muda, cerdas, jenius, yang turut membantunya untuk menginterpretasi buku Daniel pasal 48, pasal 14, 8-14. Dan dia juga seorang yang sangat yakin Yesus akan datang di akhir 2300 petang dan pagi. Kalau saudara tahu siapa tokoh ini, boleh saudara buka suara Anda dan sebutkan. Sebagai informasi tambahan, saking yakin dan percaya dia, maka dia membaptis, dia berkhotbah beberapa tahun terakhir. Bahkan di musim salju atau di musim yang sangat dingin, pada awal Oktober, dia membaptis 3 grup atau 3 kelompok orang percaya di angin yang sangat dingin dengan suasana mungkin di bawah 0 derajat Celcius. Kenapa? Karena dia yakin Yesus akan datang, maka akan banyak orang yang bertobat. Saudara-saudaraku, namun yang terjadi adalah pada tanggal 14 Oktober 1844, hanya seminggu atau 8 hari sebelum 22 Oktober, hari yang diyakininya Yesus akan datang, dia meninggal dunia. Oleh karena apa, saudaraku? Oleh karena imannya, kepercayaannya, keyakinannya, Yesus akan datang. Namun sebelum dia meninggal, kalau saudara lihat tulisan Ellen G. White mengatakan, dia dan keluarganya masih percaya bahwa biarlah saya beristirahat sekarang. A week later, saya akan apa? Akan dibangkitkan. Seminggu kemudian saya akan dibangkitkan. Biarlah saya beristirahat sekarang karena tanggal 22 Oktober atau 1 minggu dari sekarang, saya akan diangkat atau dibangkitkan dan naik ke surga. Siapa dia, saudaraku? Dia adalah inisialnya CF. Kalau saudara lihat di sini, saya bikin memang CF.
Saya coba garis ini CF. Seorang yang sangat terkenal. Dia adalah Charles Fitch. Kalau saudara googling di internet, maka Charles Fitch ini merupakan salah satu tokoh yang sangat-sangat terkenal pada zaman William Miller. Kenapa saya katakan terkenal? Karena dia adalah pribadi yang paling dekat dengan William Miller. Pertanyaan sekarang adalah, ada apa dengan 1844? Dan kenapa saya menekankan 1844 ini? Saudara-saudaraku, saya akan stop share, saya akan stop screen dulu. Saya akan ajak Anda untuk melihat peristiwa ini secara singkat. Tunggu ya. Tunggu sebentar, saudara. Saya akan ajak Anda untuk masuk ke sini. Oke. Saya sengaja mau putar video ini. Mana dia? Wow. Oke. Coba saudara perhatikan. Suaranya mungkin kurang keras karena saya dari YouTube. Ini adalah pekabaran dari Tuhan. Ketika sebelum 1844, banyak orang dikumpulkan untuk berkhotbah. Yang berkhotbah adalah William Miller, seorang yang meyakini bahwa Yesus akan datang. Dia pergi ke seluruh tempat untuk mengkhotbahkan kebenaran ini, dan banyak orang ditobatkan. Inilah kesaksian dari seorang dari Ellen G. White Estate, Cindy Touch, dan mengatakan bahwa Ka'bah itu akan dipulihkan, disucikan, akan dibersihkan. Nah, dan ditandakan bahwa itu akan dibersihkan oleh api, yang menandakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan majalah kita yang mengatakan bahwa akhir dunia ini terjadi pada tanggal 22 Oktober. Inilah Charles White, cucu dari cucunya White, great grandson, jadi cucu cicit lah mungkin dari Ellen White. Ketika 22 Oktober semakin dekat, mereka meyakini sama seperti Charles Fitch tadi, Yesus akan datang. Yang mereka lakukan adalah mereka menjual ladang mereka, menutup toko mereka, membuat semuanya menjadi, dan mereka berkumpul, mereka percaya bahwa tanggal 22 Oktober 1844 Yesus akan datang. Saya merinding kadang-kala saudara bila mana melihat. Malam itu mereka berkumpul, meyakini, percaya Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober. Hanya saja ketika fajar menyingsing, pada pagi itu, Ellen White menulis, mereka mulai kecewa. Mereka masih mengharapkan Yesus akan datang. Bahkan cicit dari Ellen White mengatakan, mereka akan datang, namun apa yang terlihat? Saudara-saudaraku, itu merupakan salah satu kekecewaan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah gereja Advent. Lalu apa hubungannya kenapa saya kasih dua pendahuluan tadi dengan khotbah ini? 1844 dikenal dengan apa? Hari kekecewaan besar. Hari kekecewaan di mana pada saat itu banyak sekali orang yang percaya, ribuan, menjadi bertanya, Tuhan, kenapa peristiwa itu terjadi? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya kembali kepada slide. Charles Fitch pun demikian. Saudara-saudaraku, ayat inti kita
terdapat dalam Matius 25 ayat 12 sampai 13. Dikatakan demikian. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Menarik ayat ini kenapa saudaraku? Kalau saudara cek di seluruh Alkitab atau di Gospel atau di buku Injil, maka hanya Matius, seorang pemungut cukai yang sangat dibenci oleh orang banyak, murid Yesus yang ditobatkan, seorang pencari keuntungan yang merekord ini atau yang menulis ini. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, baik Markus, Lukas, ataupun Yohanes tidak mengutip atau tidak merekord ayat ini. Itu membuat ini agak istimewa. Apalagi Matius merupakan apa? Salah seorang yang sangat pro dari kepemerintahan Roma. Kenapa sampai pernikahan atau perubahan pernikahan Yesus ajarkan? Dalam konteks ini pernikahan merupakan salah satu acara atau momen yang super penting dalam konteks Yahudi. Bahkan hingga saat ini, saya sengaja berikan gambar pernikahan orang Yahudi saat ini. Yesus ingin menganalogikan, mengumpamakan bahwa kedatangannya nanti mirip seperti kedatangan pengantin laki-laki. Saya akan lanjut. Dan ketika saudara melihat Alkitab saudara, maka satu pasal sebelum Matius pasal 25 yang membahas mengenai perumpamaan the 10 virgins atau 10 anak darah. Saya lebih suka judulnya bukan gadis yang bijaksana gadis yang bodoh, tapi saya ikutin bahasa Inggrisnya, the parable of the 10 virgins, perumpamaan 10 anak darah. Matius 24 atau sebelumnya dia berbicara mengenai nasihat supaya berjaga-jaga, berbicara mengenai eskatologi, khotbah mengenai akhir zaman, khotbah mengenai apa yang akan dia rasakan, khotbah bagaimana nanti akan muncul Mesias palsu, khotbah yang mengetengahkan bagaimana kita mempersiapkan hati kita. Bahkan dia juga mengkhotbahkan bagaimana menjadi hamba yang setia dan hamba yang jahat. Untuk apa saudaraku? Yesus mau supaya kita semua, Yesus mau supaya umat-umatnya berjaga-jaga. Dan Matius dengan elegan menulis Matius pasal 25 dengan mengatakan hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Sebelum ke sana, saudara tahu pada waktu umat-umat Tuhan kecewa atau tepat pada saat ini adalah 24 Oktober 1844, 2 hari setelah kekecewaan besar tersebut, maka umat-umat yang percaya pada saat itu, yang dikenal dengan Millerites atau kaum Miller atau Advent dalam konteks umum, atau mereka dikatakan Advent hari pertama. Saya katakan Advent hari pertama karena pada saat itu masih sedikit orang yang melihara hari ke-7. Rata-rata pengikut melihara Advent hari pertama, artinya orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus yang memelihara hari pertama. Karena kecewanya mereka, oleh karena ladang telah dijual, semua telah diberikan, toko telah ditutup, bahkan mereka sudah meninggalkan hartanya, maka Millerites terbagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama kecewa dan keluar, yang tidak percaya lagi akan apa? Akan nubuatan, tidak percaya akan Allah. Yang kedua yang kembali kepada kepercayaan atau agama sebelumnya. Dan yang ketiga adalah tetap setia dan pekabaran itu. Dan kita umat Tuhan masuk dalam kelompok yang ketiga. Saya ingin katakan lagi bahwa penekanan Miller pada saat itu berfokus bahwa Yesus akan kembali ke bumi. Yang disebutnya sebagai apa? The Second Great Awakening atau kebangkitan besar yang kedua. Artinya dia menyimpulkan bahwa cleansing sanctuary atau pembersihan Ka'bah adalah pembersihan bumi dari dosa Kristus. Dan Yesus akan datang. Itulah yang melatar belakangi terjadinya tersebut. Namun hal tersebut juga, atau saya bisa katakan 22 Oktober itu juga yang membuat gereja Masehi akan establish, terbentuk hingga pada saat ini. Kalau saudara lihat gambar di samping ini, maka mereka ini adalah tokoh-tokoh gereja Advent. Ada William Miller, ada Joseph Bates, ada John Nevin Andrews, ada Ellen White, ada James White,
dan ada JN Lohboro, dan yang lainnya. Kenapa saya katakan begini, saudara? Terus terang saya sangat suka dengan tokoh-tokoh sejarah. Makanya kalau saudara lihat YouTube saya, hampir seluruh YouTube saya ada semua tokoh ini sudah kita bikin videonya. Namun bukan ke situ yang saya mau katakan. Artinya apa? Kita harus melihat ke belakang bagaimana perjuangan daripada orang-orang yang meyakini bahwa Yesus akan datang. Yang menyerahkan hatinya, menyerahkan imannya untuk Yesus. Namun akhirnya mereka kecewa. Dan biji mata Tuhan tersebut eksis sampai sekarang ini. Yang kita kenal dengan the great disappointment. Saudara bisa lihat di gambar di sini, saudara. Itulah William Miller berkhotbah yang tadi difilmkan. Lihat wanita ini yang menangis, kecewa. Kalau ada kekecewaan yang paling besar yang pada saat itu umat Tuhan rasakan, adalah ketika mereka mengharapkan bertemu muka dengan juru selamat mereka. Namun itu tidak terjadi. Kalau ada satu kecewaan yang paling besar yang mereka rasakan ketika anak-anak mereka, keluarga mereka telah berkumpul dan mereka percaya, maka mereka akan rapture, diangkat ke surga bersama-sama untuk bertemu Yesus. Ingat, the great disappointment bukan hanya terjadi pada tahun 1844. The great disappointment bukan yang terjadi 176 tahun yang lalu. Itu pun akan terjadi saat ini. Bahkan kalau saudara lihat, baca buku Ellen G. White, The Midnight Cry. Ada juga buku-buku The True Midnight Cry. Kemudian buku-buku yang lainnya. Maka dikatakan, perumpamaan 10 anak darah adalah lanjutan dari kisah 1844. Oh, bagaimana itu terjadi? Pekabaran Yohanes, kita mulai pekabaran Yohanes. Saudara masih ingat ketika ini bermula, ketika Yohanes di padang gurun berkhotbah mengenai bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Beberapa hari sebelum dia membaptiskan Yesus. Saya ingin katakan juga suara Yohanes di padang gurun tersebut yang Alkitab katakan hanya memakan belalang sudah mendahului dengan mengatakan, hai dunia, bertobatlah kamu. Suatu hal yang sangat ironis ketika pada zaman itu, kalau saudara pernah ke Timur Tengah atau ke Holy Land, maka saudara akan lihat tekstur, geografi, atau bagaimana suasana di sana. Dia katakan bertobatlah kamu. Saya tidak tahu bagaimana suaranya itu keras, karena zaman dahulu belum ada mikrofon. Namun, itu dikatakan untuk mengekspresikan kerinduan, mengimplementasikan apa yang Nabi Yesaya katakan, apa yang Taurat katakan, apa yang firman Tuhan katakan pada zaman dahulu, yang pada zaman ini sangat dikuasai oleh orang Farisi, Saduki, dan imam-imam yang mengatakan surga sudah dekat. Uniknya adalah mereka tidak menyebutkan nama Yesus di sini. Hanya dikatakan repent, karena kerajaan surga sudah dekat. Semua orang rindu ke surga, saudara. Bahkan seorang pendeta sekarang mengatakan kita harus ke surga. Walaupun ke surga tersebut bukan harus, namun karena kasih karunia atau anugerah. Yang saya ingin katakan, kita semua merindukan mau ke surga. Hanya jangan sampai kekecewaan besar 1844 terulang kembali dalam kehidupan kita. Saya mau tanya kepada di grup ini. Pertama saya mau tanya Pendeta Almi Simbolon. Sudah berapa lama jadi Advent, Pak? Boleh buka mic-nya? Dari sejak kandungan, Pastor. Kandungan. Pendeta Janes Manulang. Sudah berapa lama jadi Advent? Tahunnya. Mana beliau? Oke. Bapak Franklin Tambunan. Berapa lama jadi Advent, Pak? Di-unmute suaranya. Biar cepat. Berapa lama? Sejak tahun 1954, sekarang 66 tahun lalu. Sejak 1954 atau berapa tahun sekarang? 66. Wow. Pertanyaan berikutnya kepada kedua hamba Tuhan ini dan juga kepada yang lain. Seandainya Yesus datang, apa harapan kita? Saya percaya jawaban dari Bapak Franklin Tambunan, Pendeta Almi Simbolon, Pendeta Janes Manulang, dan semua kita di grup ini, Bapak Simanung Khalid, Ibu Etna, kemudian Edgar,
kemudian Ebi dan semua yang ada di sini mengatakan, kalau boleh kiranya saya akan diangkat ke surga. Sudah puluhan tahun saya jadi Advent. Sudah dari kecil kandungan saya jadi Advent. Apa jadinya ketika saya telah mengikuti semua hukum di dunia ini? Saya telah menurutinya ke gereja setiap Sabat, namun akhirnya saya tidak diangkat ke surga. Kalau ada the great disappointment kedua, itu yang terjadi. Itu sebabnya, supaya jangan lama-lama, Yesus katakan, berjaga-jagalah. Kita langsung cepat, saudaraku. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Ingat, saya katakan tadi, Matius, pemungut cukai, pro pemerintah Roma. Kenapa saya katakan pro pemerintah Roma? Karena Matius, karena pemungut cukai merupakan tangan kanan dari pemerintah Roma di Israel atau di Yahudi pada saat itu. Namun, uniknya, Yesus atau Tuhan menggunakan Matius si pemungut cukai untuk merekod satu paragraf atau satu paradigm yang yang luar biasa ini. Bahkan Matius 25 adalah khotbah tentang akhir zaman di mana Markus dan Lukas juga mencatatnya. Matius 24 ya. Hanya saja the parable of the ten virgins ini hanya ditulis oleh Matius, seorang pemungut cukai. Apa yang terjadi? Mari kita baca sama-sama. Kita coba lihat, Yesus memulai pengajarannya ini melalui berbicara tentang 10 anak darah. Kenapa disebut anak darah? Anak darah menggambarkan mereka yang mengaku orang Kristen. Mereka tidak berada di pihak setan dalam pertentangan. Mereka terhubung dengan kerajaan surga. Mereka yang hadir setiap Sabat, saya katakan. Tetapi di akhir zaman, kecenderungan adalah mereka semua tertidur. Itu sebabnya Kristus mengamarkan supaya kita berjaga-jaga. Atau yang kedua adalah tetap terbangun sehingga mereka tidak dalam keadaan yang tidak bersedia saat dia kembali. Coba kita telusuri. Ayat pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga semua 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dalam konteks eskatologi, sangat jelas bahwa ke-10 gadis ini adalah mewakili 7 jemaat. Dalam tulisan Yohanes di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Artinya tulisan ini ditujukan kepada gereja akhir zaman. Di mana saat ini adalah gereja zaman terakhir. Yaitu Gereja Laodikia. Dan yang unik lagi dikatakan, kenapa sampai Yesus mengumpamakan atau mengelompokkan ke-10 gadis menjadi 2 kelompok. Saya coba cek di budaya orang Hebrew atau Ibrani atau Yahudi, ternyata angka 10, angka 5 mengandung arti atau simbol Alkitab yang dalam. Dikatakan angka 10 simbol dari hukum Taurat, dan angka 5 merupakan simbol dari anugerah. Dan merupakan fakta Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk keluar kerajaan Allah kalau tidak menurut hukum. Itu yang 10. Bahkan kemudian pintu masuknya hanya diberikan bagi mereka yang dipanggil oleh Allah Bapa ke dalam keselamatan melalui anugerahnya. Coba lihat di samping saudaraku. Kata hey itu artinya grace. 5 itu artinya dalam bahasa Ibrani. Atau kita tidak usah berandai-andai, kita masuk ke berikutnya. Angka 5 atau dalam bahasa Kamesi juga adalah simbol anugerah Allah. Bahkan kalau saudara lihat di sini, saya akan baca semua, maka ini merupakan perumpamaan, kemudian statement Alkitab, bahkan juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan angka 5 dan angka 10. Bahkan seorang teologian mengatakan bahwa angka 10 merupakan ujian atau simbol ujian, simbol tes dan tanggung jawab. Itu terlihat dalam perumpamaan 10 gadis, perumpamaan tentang 10 dirham, dan perumpamaan mengenai Mina. Sebenarnya 10 orang hamba, 10 kota, sepercahan 10, perpuluhan, dan banyak lagi. Artinya apa? Ada 10 sampai di buku Wahyu mengatakan 10. Namun saya tidak mau kita fokus ke sana. Saya hanya ingin supaya pikiran kita ketika kita mempelajari ini atau membahas ini, maka pikiran kita akan menjadi pikiran Ibrani untuk sementara. Pikiran orang Yahudi. Itu sebabnya ketika saudara baca Matius pasal 25, maka saudara harus mengubah mindset Anda seperti orang Ibrani. Kenapa Tuhan gunakan atau digunakan angka 5 dan angka 10? Tadi dikatakan hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki. Saya katakan juga bahwa perumpamaan ini menunjukkan bahwa semua orang ini adalah umat pilihan. Semua orang ini tahu bahwa pesta perjamuan anak domba akan terjadi.
Semua orang ini tahu bahwa mereka menantikan mempelai tersebut yang dalam konteks sekarang adalah Yesus Kristus. Mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Seperti saat ini saudaraku, ketika saudara mengaku sebagai Advent, ketika saudara mengaku sebagai pengikut Yesus, ketika saudara mengaku sebagai pengikut Tuhan, maka saudara tahu apa yang Anda buat. Saat ini kita datang ke gereja setiap hari Sabat, ikut Zoom online setiap hari Sabat, mengikuti kebaktian Rabu malam setiap Rabu, memberikan persembahan kepada Tuhan, kemudian mengembalikan persepuluhan, dan kita berharap dengan semua itu kita akan sampai ke surga. Hati-hati saudara. Boleh saja saya menjadi orang yang menurut hukum. Namun sekali lagi, sama seperti 10 anak darah ini, coba saudara lihat. 10 anak darah ini mempunyai jubah yang sama, mempunyai pelita yang sama, mempunyai dandanan yang sama, seragam. Namun, kesiapan mereka akan kita ketahui dari peristiwa ini. Ayat yang kedua, apa yang terjadi? 5 diantaranya bodoh, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Bukan bodoh ya, bukan stupid, tapi foolish. Apa dikatakan? 5 of them were foolish. Dan yang lainnya apa dikatakan? Bukan dikatakan pin, bukan dikatakan smart, tapi apa? Wise. Jadi 5 gadis yang kurang bijaksana dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka membawa pelitanya, gadis-gadis bodoh, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, tapi ada juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, itu apa? Perbedaan yang signifikan antara kedua gadis ini. 5 punya pelita, 10 punya pelita, 10 punya minyak. Hanya masalahnya ada yang minyaknya sedikit, ada yang minyaknya apa? Cukup. Lalu kenapa dikatakan Tuhan dibagi dalam 2 kelompok? Ingat, penantian kedatangan Yesus sama seperti 10 wanita ini, saudaraku. Lampu dan minyak mengindikasikan bahwa mereka semua telah mengantisipasi bahwa mereka harus menantikan dalam kegelapan itu untuk berapa waktu lamanya hingga mempelai datang menjemputnya. Terlebih lagi, gadis bijaksana mengantisipasi bahwa mereka harus menunggu jauh hingga dini hari sebelum mempelai datang. Sehingga mereka membeli minyak ekstra dengan harapan agar pelita mereka tetap menyala hingga waktu itu tiba. Wow, luar biasa. Umat-umat Tuhan digambarkan seperti orang ini. Seperti mereka semua ini, sama-sama ke gereja pada hari Sabat, saudaraku. Sama-sama bayar perpuluhan. Namun, yang membedakannya adalah apa? Endurance, ketahanan mereka, iman mereka. Ada istilah sekarang katanya iman gasing. Tahu iman gasing? Ketika gasing dilempar, putarnya kencang. Mungkin sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama dia rajin aktif di gereja. Tapi lama-lama ketika banyak ujian, cobaan, tantangan, rintangan, halangan, apa yang terjadi? Lama-lama makin kecil putarannya, akhirnya mati. Dan jangan heran, banyak sekali umat-umat Tuhan yang dahulu kita kenal sangat setia, sekarang murtad. Banyak sekali para pendeta ataupun anak-anak pendeta yang dahulu sangat dekat dengan Tuhan, murtad. Banyak sekali tokoh-tokoh gereja sudah menjabat sebagai ketua jemaat, anggota majelis, yang dulu sangat militan dalam mengajar Injil, bahkan berKKR kemana-mana, sekarang murtad. Bintang itu jatuh, saudara. Kenapa? Ingat, kita adalah 10 anak darah tersebut. Pelita dalam konteks Alkitab, saya akan bahas semua, melambangkan firman Tuhan. 2 ayat yang saya masukkan di sini mengindikasikan bahwa pelita itu jangan pernah padam. Bahkan Daud mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Bahkan Raja Salomo mengatakan dalam buku Amsal 6 ayat 23 bahwa pelita itu adalah ajaran, cahaya, teguran, tuntunan. Artinya apa? Ketika saya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika saya adalah 10 anak darah tersebut, maka pelita saya harus standby. Iman saya harus tetap hidup. Pelita saya harus menjadi penuntun saya. Dan iman saya akan tetap apa? Akan tetap hidup. Lalu saudara-saudaraku, kita baca, ketika mereka sudah menunggu, ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saya yang katakan saudaraku,
10 gadis yang mewakili 7 gereja dalam Wahyu 2 dan 3 adalah mereka. Mungkin jemaat Philadelphia sedikit berbeda. Kenapa saya katakan saudara? Kalau saudara lihat buku tulisan Ellen G. White, maka dengan jelas dikatakan jemaat Philadelphia merupakan jemaat yang unik karena mereka yang membangunkan orang-orang tersebut. Namun saya akan bahas ke sana. Bahkan kalau saudara lihat saudara-saudara kita saya akan sebutkan dari Davidian Seventh-day Adventist Church, mereka mengatakan bahwa mereka adalah jemaat Philadelphia yang memberikan amaran kepada umat-umat pada zaman ini. Dan mereka meyakini bahwa Victor T. Houteff merupakan pimpinannya. Tapi kita akan bahas ke sana. Artinya saya ingin hanya katakan, ketika 10 mempelai menunggu lama, maka mereka tertidur. Bagian bawah. Sejarah menyatakan bahwa kematian rohani menyebabkan gereja mula-mula kehilangan entitas kekuatan dan kesatuan. Benar, sangat benar saudaraku. Masih ingat zaman kegelapan? Masih ingat asal mula atau cikal bakal munculnya Protestantisme ketika Martin Luther memakukan 95 Theses di gereja Wittenberg. Mungkin Pak Franklin sudah ke sana. Artinya apa? Banyak umat pilihan berhenti bersekutu dengan saudara seiman. Berhenti ke gereja, melupakan sahabat, mengabaikan 10 hukum, kembali ke cara hidup yang lama. Mereka meninggalkan panggilannya, berhenti bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan kebenaran. Karena apa? Situasi dunia sekarang ini. Boleh jadi dia saat ini masih Advent, saudaraku, masih mengikuti Yesus. Tapi the way how they live, kemudian cara mereka hidup, cara mereka berperilaku sudah seperti orang dunia. Hanya hari ke-7 mereka seperti umat Tuhan. Tapi hari biasa di mana mereka? Mereka melakukan apa yang dunia lakukan. Namun apa dikatakan oleh Christ Object Lesson halaman 408. Perumpamaan ke-10 darah itu pergi menyambut pengantin pria. Terlihat tidak tampak perbedaan apapun antara mereka. Ingat, perhatikan, tidak ada perbedaan antara mereka. Demikian juga keadaan gereja yang hidup menjelang kedatangan Kristus kedua kali. Semua memiliki pengetahuan Alkitab. Semua telah mendengar kabar tentang Kristus dan sungguh-sungguh menunggu kedatangannya. Hanya pertanyaannya adalah apa? Ketika waktu menunggu itu diperpanjang, ketika iman diuji, dan setelah terdengar seruan, tengoklah pengantin pria itu datang dan pergilah keluar menyambut dia. Di sini saudaraku. There are so many people yang tidak siap. Apa dikatakan kalau dalam masa past tense? They weren't ready. Mereka tidak siap. Mereka tidak memiliki minyak dalam botol-botol mereka bersama-sama dengan pelitanya. Mereka lah hampa akan Roh Suci. Kenapa sampai dikatakan saudara-saudara mereka tidak siap? Panggilan tengah malam adalah panggilan iman kepada orang-orang yang menunggu kedatangan yang kedua kali. Apa dikatakan? Panggilan tengah malam melambangkan pesan, warning, peringatan terhadap umat-umat pilihan di seluruh dunia untuk bangun dari tidur rohaninya dan bertobat terhadap dosa-dosanya. Bahkan dikatakan panggilan tengah malam merupakan satu sinyal bahwa sudah sangat dekat Yesus akan datang. Suatu sinyal bahwa Yesus sebentar lagi akan hadir ke dunia ini. Masalahnya, are you ready when Jesus come? Ada yang mengatakan, apakah saya bersedia ketika Yesus datang? Di manakah saya ketika Yesus datang? Which one are you? Saudara-saudaraku, pada perumpamaan ini terlihat sangat jelas bahwa saat panggilan tengah malam tersebut, peringatan akhir terjadi, akan ada pemisahan antara bijaksana dan bodoh, antara lalang dan gandum mungkin. Berdasarkan apa? Sikap dan kelakuannya. Berdasarkan imannya. Dan di sini terlihat jelas bahwa setengah dari umat pilihan tidak akan berhasil masuk ke kerajaan surga. Untuk statement terakhir ini saya ingin coba ambil waktu bagi kita untuk berpikir. Dikatakan apa? A half of the remnant will not enter to the kingdom of heaven. Setengah dari umat pilihan. Saya mau katakan bukan setengah dari dunia ya, tapi setengah dari umat pilihan. Artinya apa? Those people who are ready to wait the second coming of Jesus setengah tidak akan Tidak akan masuk. Artinya saya mau persempit skopnya.
Kalau sekarang umat Advent ini ada 22 juta jiwa, 23 juta jiwa. Kita katakan dalam konteks kita Advent, saudara. Berarti kalau dibilang setengah, hanya 11 juta jiwa kemungkinan besar masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah Anda salah satunya? Kenapa sampai begitu? Kalau saudara baca konteks Matius pasal 25, maka dengan jelas dikatakan apa? 5 gadis bijaksana masuk ke dalam pesta, 5 gadis bodoh atau kurang bijaksana tinggal di luar. Dengan kata lain, 50% akan naik ke surga, 50% akan tinggal di dunia. Namun ini hanya perumpamaan. Tapi Yesus mengatakan, aku mau supaya semuanya kamu akan apa? Masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya? Kita masuk. Terlihat ketika pesan peringatan terakhir dikumandangkan. 5 gadis bijaksana bersandar pada kebenaran dasar firman Tuhan. Inilah kita, saudaraku. Artinya apa? Not only when I got baptized, bukan saja ketika saya dibaptis, saya hanya pada saat itu, pada momen itu saya merasakan apa? Curahan Roh Kudus. Apa? The Holy Spirit spreading down upon me. Tidak hanya itu aja. Tapi ketika saudara dibaptis, maka itulah awal daripada perjuangan kita. Ketika saudara dibaptis, maka itulah awal dari apa? Journey kita, petualangan kita. Petualangan, perjuangan dalam iman. Apa dikatakan? 5 gadis bijaksana bersandar pada kebenaran dasar firman Tuhan, dan mereka akan melihat betapa seriusnya situasi dan respon dengan pertobatan sejati kepada Tuhan Yesus. Namun ingat, when they repent to God, ketika mereka bertobat kepada Allah, apa dikatakan sini? Masih akan banyak penganiaya berat, makin banyak ujian tantangan dari antikristus untuk membantu mereka. Artinya apa? Ujian tersebut boleh jadi menjatuhkan mereka, namun juga boleh jadi merevitalisasi, memperbaiki kembali hubungan mereka dengan Allah Bapa dan apa? Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, we are the 10 virgin. The question is, which one are you? Kitalah 10 anak darah tersebut. 10 gadis tersebut. Hanya pertanyaannya, di yang mana Anda? Kita lanjut ke ayat 7 dan 8. Dikatakan, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Kenapa bangun? Ketika pada pada ayat 6, ketika tengah malam, terdengarlah suara orang berseru. Saudara-saudaraku, dalam konteks roh nubuat, nah ini saya katakan tadi, orang yang berseru dalam konteks pasal 6 menurut roh nubuat adalah jemaat Philadelphia, orang-orang yang sebelum 1844, yang setia, yang ini, itu konteks roh nubuat. Dan itu yang disalahartikan oleh saudara-saudara kita kaum Davidian. Sorry, saya yakin tidak ada orang di sini. Namun yang saya mau katakan adalah ketika ada panggilan tengah malam, maka ayat 7 dan 8 menulis apa? Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Saudara-saudaraku, sorry kalau saya tulis ini, saudara. Orang-orang Kristen yang bodoh ini telah membiarkan dirinya lemah dan sakit secara rohani. Mereka tidak menjaga kebenaran firman Tuhan hidup dalam hati mereka melalui berhubungan intim dengan pengantin laki-laki. Konteks berhubungan intim, saya tadi lupa tulis ayatnya. Ingat, Rasul Paulus mengatakan bahwa kitalah pengantin wanita dan pengantin pria siapa? Yesus Kristus. Artinya berhubungan itu artinya apa? To know, knowing him better. Mengenal dia. Kata berhubungan intim hanya digunakan untuk frase pernikahan. Dan dalam Kejadian 1-2 juga itu digunakan Adam mengenal Hawa. Artinya ini untuk mengekspresikan bagaimana dekatnya hubungan tersebut. Bahkan dikatakan apa? Orang-orang yang mau masuk surga harus berhubungan intim dengan Yesus. Namun dalam konteks ini orang-orang Kristen bodoh, orang Advent bodoh, memberikan dirinya lemah, hanya menyandang predikat apa di sini, saudara? I am the Seventh-day Adventist members. I am one of the disciple of Jesus. Hanya itu aja. Kita klaim diri kita sebagai orang Advent,
kita klaim diri kita sebagai murid Yesus, kita klaim diri kita sebagai orang umat Tuhan, namun kita tidak pernah atau jarang atau bahkan tidak berhubungan intim dengan Yesus. Melalui apa, saudaraku? Saya katakan di sini, penunggu pagi, pelajaran sekolah sahabat, penurutan hukum Allah, renungan firman Tuhan, berdoa, berpuasa. Mereka tidak melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga agar Tuhan tidak padam dalam hidupnya. Mereka tidak memiliki kekuatan rohani untuk bertahan dalam periode atau masa penganiayaan sukar ini. Sekarang saudara-saudaraku, saudara lihat betapa boomingnya country living-nya. Pernah ya dengar ya country living? Fokus orang country living hanya berpindah langsung ke desa. Tapi mereka tidak melihat, bukan mereka ya, sebagian tidak melihat kenapa Ellen G. White menulis hal tersebut. Namun saya tidak mengatakan orang tidak boleh country living. Bagus itu saudara, bagus sekali. Hanya when you decide something, maka kita harus mengetahui apa yang kita lakukan. We should know what we are doing. What country living means to our family. Artinya apa? Harus diketahui apa country living. Namun saya ingin katakan apa? Mereka tidak memiliki kekuatan rohani untuk bertahan dalam periode atau masa penganiayaan. Ingat, yang paling luar biasa dikatakan di sini bagi bagian akhir, orang-orang ini lupakan firman Tuhan yang dikatakan Rasul Paulus sama. Tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Panggilan tengah malam ini sangat-sangat krusial bagi umat-umat Tuhan saat ini. Ketika panggilan tengah malam terjadi, maka kita harus bersiap-siap. Saya ingin katakan saudara, 1844, ketika Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik maha suci, merupakan suatu momen yang sangat berguna bagi kita. Even though it was 176 years ago. Walaupun itu sudah apa? Sudah berlalu 176 tahun yang lalu. Namun kita sudah sangat dekat. Kalau saudara baca buku Ellen G. White, The True Midnight Cry, maka dikatakan umur dunia ini 6.000 tahun. Around 6,000 years. Artinya sekitar, bisa kurang, bisa lebih. Sekarang sudah lebih sedikit, saudara. Artinya apa? The second coming of Jesus approaching. Kedatangan yang kedua kali sudah sangat dekat. Are you ready? Apa kita buat, saudaraku? Dikatakan dalam tulisan Ellen G. White, mereka telah menjadi sama dengan dunia. Sehingga apa dikatakan? Tidak dapat membuat perubahan ke arah kebenaran. Mereka telah mengambil firman Tuhan terlalu lama dan menjadi dingin kepada Tuhan. Mereka telah menolak untuk bertobat dan mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hati mereka. Sehingga mereka telah mengadopsi standar dunia, sehingga mereka telah menentukan hukuman neraka atas mereka. Christ Object Lesson halaman 408 mengatakan apa? Waktu menunggu diperpanjang. Oke, saya mau katakan. Ellen G. White menulis ini dalam konteks 10 anak darah ketika apa? The Midnight Cry, seruan tengah malam itu apa? Dinyatakan pengantin sudah datang dalam perjalanan. Artinya apa? Masih ada jarak antara, tidak interval antara dia datang atau dia masih berjalan. Jadi ada sedikit waktu lagi. Itu sebabnya ada kesempatan buat wanita-wanita ini untuk apa? Untuk mempersiapkan pelitanya. Itulah arti waktu menunggu diperpanjang. Iman diuji. Dan setelah terdengar seruan, lihatlah pengantin pria itu datang. Pergilah keluar menyambut dia. Banyak yang tidak siap. Ini Ellen White katakan. Mereka tidak memiliki minyak dalam botol-botol mereka bersama-sama dengan pelita-pelitanya. Mereka lah hampa akan Roh Suci. Kenapa sampai dikatakan mereka hampa akan Roh Suci, saudaraku? Apa yang terjadi? SDA Bible Commentary dalam volume 7 halaman 89 mengatakan begini. Minyak itu diterimakan ke dalam botol-botol yang telah dipersiapkan untuk itu. Itulah Roh Suci dalam hati yang bekerja oleh kasih, lalu membersihkan jiwa. Artinya apa? Ketika Christ Object Lesson mengatakan mereka adalah hampa akan Roh Suci, artinya minyak yang di dalam botol itu, di dalam pelita itu, melambangkan apa? Roh Kudus dan gereja Advent percaya tersebut. Kalau saya lihat pelita di sini, itulah apa? Roh Kudus. Namun apa? Ketika mereka mau keluar menyambut, mereka tidak memiliki minyak, apa yang dibuat? Ayat 10. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya,
datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Wow, salah satu kesedihan yang paling mendalam ketika saudara sudah bersiap menyambut seseorang. Saudara sudah ada di pintu gerbang. Saudara sudah siap mau masuk, tapi saudara tidak jadi masuk. Saya pernah rasakan, saudaraku. Saya pernah rasakan kesedihan yang mendalam. Ketika tahun 2015 saya mau ke General Conference, lalu saya naik pesawat dari sini ke Singapura. Ada perbedaan pandangan. Jam di Singapura katakan berangkat jam 12 lewat 15 AM. Pikiran saya itu adalah jam 12 siang besoknya. Sehingga ketika jam 10 malam saya sampai di Singapura, saya berpikir saya akan menunggu 1 malam di Singapura, saudaraku, sebelum berangkat ke LA, Los Angeles. Lalu saya berpikir kalau saya keluar biasa, saya memutuskan untuk tidur di bandara, karena bandara Singapura luar biasa, saudara. Saya sudah dapat spot yang bagus. Saya punya koper kedua karena terus terang banyak dibawa di sana untuk apa? Untuk oleh-oleh sekaligus cari dana waktu itu, saudaraku. Lalu jam 12 kurang 20 tiba-tiba istri telepon. Lu udah masuk pesawat belum, katanya. Wow, tiba-tiba kepala saya berdiri. Pengertian saya akan berangkat besok. Namun istri bilang dari Jakarta, "You udah masuk pesawat belum?" Sekitar 40 menit sebelum take off, 30 menit sebelum take off. Lalu saya lari-lari cepat ke counternya. Waktu saya masih ingat saya naik Southern China Airlines. Ketika sampai di counter, saya katakan, "Please," saya bilang, kan, "tolong saya hampir ketinggalan pesawat. Ini saya punya boarding pass sudah ada disiapkan dari Jakarta. Saya berangkat." Apa kata saudaraku? "Sorry sir, pesawat sudah sudah berjalan." Kalau ada the great disappointment dalam kehidupan saya dalam konteks itu adalah itu. Saya harusnya berangkat, masuk dalam pesawat menuju Amerika waktu itu, tapi saya tidak bisa masuk, saudaraku. What should I do in order Untuk masuk pesawat tersebut saya tanyakan, what should I do in order to get another plane? Mereka kata, "Sorry sir, there is no plane tonight." Maaf, nggak ada lagi penerbangan malam ini. Saya stres, saudara. Saya bicara, saya katakan saya pendeta, saya mau ikut ada pertemuan. Akhirnya mereka mengatakan, "Oke, lihat tiket." Saya dapat lihat tunjukkan tiketnya. "Oke, sir, kau bisa ikut nanti, tapi untuk pesawat, tapi besok malam jam seperti ini." Akhirnya, saudaraku, saya harus nunggu 1 malam lagi untuk naik pesawat berikutnya dengan charge $100, yang dalam ukuran saya sudah besar itu, saudaraku. Tapi tidak apa-apa. Ratusan dolar, waktu saya tiket hampir $1.000. Hanya saya tambah $100, saya bisa berangkat besok. Yang saya mau katakan apa? Saya sudah siap untuk berangkat, saya sudah perlengkapi semua, namun ketika waktu datang ada yang kurang, saya tidak tahu. Ini yang terjadi ayat 10. Mereka setelah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamunan, namun ditutup. Kenapa? Saudara-saudaraku, frase ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengumpul umat pilihannya. Mereka yang mendengarkan peringatan terakhir akan menjadi pahlawan iman melalui pencobaan dan penganiayaan. Atau kita katakan dalam konteks Advent mereka akan melewati masa kepicikan Yakub. Mereka akan menghadapi aniaya ujian yang sekarang ini dipelesetin undang-undang hari Minggu sudah dekat. Kita harus pergi kemana? Begini. Sekarang sudah banyak sekali interpretasi mengenai eskatologi sehubungan dengan konteks ini. Apa yang terjadi? Anak gadis yang bodoh terkejut. Mereka tidak siap sedia. Mengapa? Satu versi mengatakan lampu kami mati. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Yunani mengatakan lampu kami akan padam. Artinya sudah ada masih ada api, cuma tinggal sedikit. Karena minyak sudah habis. Namun minyak yang sedikit, lampu yang kedip-kedip, that's not enough untuk masuk, to enter to the kingdom of heaven.
lampu yang sedikit tersebut, cahaya kecil kerlip sedikit tersebut tidak bisa, tidak cukup untuk persiapan bertemu dengan Yesus. Apa yang terjadi? Gadis bodoh tersebut akhirnya tidak masuk. Where were you? Di manakah Anda ketika peristiwa itu terjadi? Mengapa 5 gadis bodoh ini tidak dapat masuk? Saya pertimbangkan saudaraku, supaya jam sedikit lagi selesai. Roh itu bekerja. Ellen G. White dalam Seri Membina mengatakan begini, roh itu bekerja atas hati manusia sesuai dengan keinginannya dan persetujuannya untuk menanam dalam dirinya suatu keadaan yang baru. Tapi golongan yang digambarkan oleh anak darah yang bodoh telah merasa puas dengan pekerjaan yang dangkal. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mempelajari tabiatnya. Mereka tidak mengadakan hubungan dengan Dia. Oleh sebab itu mereka tidak tahu bagaimana untuk percaya, bagaimana untuk menang hidup, dan pelayanan kepada Allah timbul dalam formalitas saja atau dalam formalitas belaka. That's right. Benar, saudaraku. Saat ini kalau saudara ke gereja besar, saudaraku. Saya berapa kali gembala di gereja besar. Saudara bisa perhatikan, ketika orang datang ke gereja, mereka sama semua. Laki-laki pakai jas, pakai dasi. Orang sedikit beruang atau punya uang, maka jamnya itu mungkin jam Rolex, saudaraku. Dasinya Eternator. Jasnya entah apa itu, entah jas apa. Kemudian sepatunya Gucci, kaos kakinya mungkin macam-macam merek lah. Artinya kalau dihitung pakaiannya semua, dari sepatu, kaos kaki, ikat pinggangnya mungkin apa? Crocodile atau apa? Atau Lacoste, apalah namanya, merek-merek terkenal, saudaraku. Kalau ada perempuan, tasnya yang mahal sekarang apa? Prada. Apalagi yang di bawahnya, saudara-saudaraku, Coach dan lain-lain. Mereka diperlengkapi. Itulah kerohanian sekarang. Mereka hanya formalitas. Sama-sama pakai jas, sama-sama ke gereja, sama-sama menyanyi, sama-sama berkhotbah, sama-sama berdoa, sama-sama bayar perpuluhan, sama-sama menjadi panitia pembangunan, sama-sama anggota majelis, sama-sama memotivasi orang melawat, sama-sama semuanya. Tapi apa kata di sini? Pelayanan kepada Allah timbul dalam formalitas saja. Tuhan tidak mau itu. Saya pernah katakan kepada saudara-saudara dalam khotbah saya di Bukit Jaitun. Saya pernah di sebuah jemaat yang paling besar di Jakarta. Oke lah, saya nggak bilang paling besar. 1, 2, 3 terbesar lah mungkin. Kami ada 3 pendeta. Saya masih pendeta muda pada saat saudaraku. Belum menikah. Satu sahabat jam 8:30 kami berdiri di pintu. Kami sahabat. Pendeta senior, teman saya yang masih senior juga udah menikah, baru saya pendeta muda. Selama sahabat. Ketika datang si A dengan turun dari mobil limo pada saat itu. Mobilnya apa? Limo, mobil panjang pada saat itu. Turun mobil limo, maka pendeta ini dengan cepat langsung apa? Mengatakan, happy sahabat, selamat sahabat Pak, cipika-cipiki. Wah, luar biasa saudaraku. Datang lagi ibu yang juga kaya, sahabat-sahabat cipika-cipiki. Semua kita sambut, artinya kita bersuka cita. The way how we greet them. Cara kita menyambut mereka. Full of apa? Smile. Full of apa? Happiness. Full of apa? Bright faces. Apa? Wajah yang cerah. Until hingga suatu saat ketika sudah jam 9, tiba-tiba ada seorang tua yang agak sedikit pincang, bukan pincang, kan jalan begitu. Hanya pakai sendal, pakai lengan panjang dilipat sedikit, bajunya dikeluarin, kemudian pakai sendal masuk ke gereja. The way how we treat him, cara kami memperlakukan dia bagaimana, saudara? Wow, saya masih ingat. Paling senior saya nggak usah sebut nama kan, sahabat Pak, begitu, sahabat Pak, jangan sahabat Pak. Semua ketua-ketua juga sahabat Pak. Mungkin saya pun menyalap, sahabat Pak, saya katakan itu. Bukan saya menerkan itu, mungkin juga saya berbeda ekspresi wajah saya ketika saya menyambut orang berada dengan menyambut dia. Hati-hati saudaraku. Pelayanan kepada Allah yang timbul dalam formal saja itu sangat berbahaya. Itu menunjukkan bahwa kita semua masuk dalam golongan 5 yang bodoh tersebut. 4 menit terakhir. Saudara-saudaraku, pintu yang tertutup menandakan bahwa orang-orang Kristen yang bodoh tidak diperhitungkan lagi dari kerajaan Allah dan dianggap sebagai umat pilihan. Ketika umat pilihan diangkat dari bumi, dalam bahasa Inggris rapture, diangkat, maka tidak ada lagi dalam manusia yang hidup yang mempunyai roh Tuhan dalam mereka. Itu sebabnya Yesus berkata apa? I
don't know you. Aku tidak mengenal kamu. Kenapa saudaraku? Karena mereka tidak mempunyai roh Tuhan dan kehilangan anugerah keselamatan dan menerima ganjaran neraka kekal, saya katakan. Kenapa? Karena mereka telah dipanggil. Mereka telah dipanggil namun mereka tidak setia terhadap panggilan tersebut. Ketika engkau dipanggil, you've been called since you were born. Kau telah dipanggil sejak engkau born. Born di sinilah ketika kau dibaptis, ketika kau mengenal Tuhan. You've been called since, katakanlah, tadi Pak Presiden tahun 1954. Atau kau telah dipanggil, mungkin saya dari tahun 1987 ketika saya dibaptis. Tapi apa? Where is your loyalty? Your faithful. Faithful itu apa? Kesetiaanmu kepada apa? Kepada Tuhan. Di mana itu? Tidak ada, saudaraku. Ketika saudara dipanggil, dan saudara beri panggilan tersebut, namun dalam masa perjalanan ini saudara tidak setia, hati-hati. Saudara boleh jadi tidak akan masuk melalui pintu itu. Kekecewaan kedua akan saudara rasakan. Itu sebabnya saya tulis di sini. Hari inilah kesempatan untuk bertobat dan kembali ke firman Tuhan. Dan menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Jangan tunggu peringatan terakhir karena waktu itu sudah terlambat untuk memulai dari awal lagi. Perhatikan. Apa yang dibuat 5 garis bodoh. Oke, wait for a while. We have to buy another oil to our light, to our lamp. Tunggu sebentar, kami akan beli minyak lagi untuk Untuk pelita kami. Saudara-saudaraku, ketika Yesus datang tidak ada seperti itu. Kalau bus bisa menunggu, kalau pesawat bisa menunggu, apalagi orang penting. Kalau orang penting mau berangkat, pesawat sudah harusnya berangkat. Hanya tinggal telepon pada kepala bandara, tolong. Ini menteri ini akan berangkat, tapi ditunggu sebentar, masih bisa menunggu. Tetapi ketika kita ke surga nanti, saudaraku, gak ada waktu untuk menunggu. Hari inilah kesempatan tersebut. 2 menit terakhir, saudara-saudara, ya, jam 12. Allah Bapa, Yesus Kristus adalah Allah yang adil dalam memperlakukan umat pilihan. Setiap individu diberikan kesempatan untuk menjadi rajin dan setia. Bahkan dikatakan Bapa tidak pernah tidak memperlengkapi umatnya, umat pilihannya untuk menghadapi tantangan. Artinya apa, saudaraku? Ketika saya percaya kepada Tuhan, beriman kepada Yesus, maka Tuhan sudah amarkan. Tuhan sudah amarkan dengan mengatakan, ketika engkau menerima aku sebagai juru selamat pribadimu, maka akan banyak tantangan, rintangan, halangan yang saudara hadapi. Kenapa? Pilihan untuk menghadapi tantangan di dunia sebelum masuk kerajaannya, itu apa? Itu akan terjadi, karena itu konsekuensi dari ketidaktaatan. Konsekuensi ketidaktaatan Allah sangat mengerikan. Allah Bapa tidak akan memberikan hidup kekal kepada orang yang menolak panggilannya dan menolak untuk setia kepada Putra Tunggal Yesus Kristus. Artinya apa, saudaraku? Anak darah ini mewakili orang Kristen saat ini yang sedang menunggu Tuhan Kristus yang kedua kali. Anak darah itu mewakili kita yang memiliki pengalaman yang dangkal bersama-sama dengannya. Anak darah itu mewakili kita yang boleh jadi hanya memiliki sedikit minyak. Anak darah tersebut mewakili kita yang beberapa hal dalam kehidupan mereka roh bekerja tapi hanya kelap-kelip, hanya lampunya kelap-kelip, bahkan kita puas dengan sedikit ketika seharusnya mereka butuh banyak. Artinya apa? Formalitas, legalisme, hanya normatif. Saya suka gunakan kalimat tersebut. Artinya apa? Saya menjadi Advent karena orang tua saya Advent. Saya menjadi Advent karena saya tidak mau dikatakan murtad. Saya menjadi Advent, saya hadir ke gereja karena saya ketua jemaat. Saya hadir ke gereja karena saya anggota majelis jemaat. Saya datang ke gereja karena bapak saya dulu pendeta. Bapak saya dulu orang penting. Saya menjadi Advent karena banyak alasan. Tapi bagi Tuhan tidak ada seperti itu, saudara. Tidak ada seperti itu. Kesimpulan kita, waktunya sudah sangat singkat. Yesus dengan jelas memberitahukan hal itu di akhir perumpamaannya. Apa dia katakan? Berjaga-jagalah, karena kalian, saya ganti bahasanya, tidak tahu hari ataupun jamnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, therefore,
Keep watch, because you do not know the day or the hour. Berjaga-jaga, karena engkau tidak tahu hari ataupun jamnya. Bahkan dalam konteks yang dikatakan, anak pun tidak tahu, hanya yang tahu saudaraku, hanya Yesus. Artinya apa? Yesus menasihati para pengikutnya untuk terus berjaga-jaga selama masa kehadirannya. Yesus mengatakan bahwa dia akan datang. Dan ketika dia datang, maka kita harus siap menyambutnya. Seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Dengan begitu, kita atau mereka akan terus mengingat harapan mereka yang luar biasa dan akhirnya mendapatkan berkat tersebut. Satu kutipan terakhir, saudaraku. Dalam The True Midnight Cry, volume 1, halaman volume 1 dikatakan, Our blessed Lord and Master has promised that He will come again and receive His people to Himself. That where He is, they may be also the place where He and they are to dwell forever is the New Jerusalem. Apa dikatakan? Tuhan kita, guru kita, dan juga apa? Telah menjanjikan bahwa dia akan datang kembali dan akan menerima semua umat-umatnya untuk bergabung bersama-sama dengannya. Dan dia juga katakan bahwa di mana dia ada, maka kita pun ada di sana. Di tempat di mana dia ada, maka kita akan berdiam bersama selama-lamanya. Di mana, saudaraku? The New Jerusalem, di Jerusalem baru, that holy city, which God prepared for them, and which is to come down from God out of heaven, and that new earth wherein dwelt righteousness. Jerusalem baru yang Tuhan telah persiapkan untuk kita, di mana nanti kita akan turun dari sorga untuk tinggal di dunia baru, di mana kita akan tinggal selama-lamanya, tinggal dengan kebahagiaan, tinggal dengan kebenaran, tinggal dengan tidak berdosa lagi. Kenapa, saudaraku? Itu akan terjadi bila mana saudara menjadi 5 gadis yang bijaksana. Saudara-saudaraku, 1844, 176 tahun yang lalu telah berlalu. 24 Oktober, tepat pada saat ini, 176 tahun yang lalu, boleh jadi mereka ada di rumah mereka yang sudah kosong. Boleh jadi mereka sedang meratap di ladang mereka. Boleh jadi mereka melihat toko atau warung mereka yang sudah mereka jual dengan harga murah. Boleh jadi mereka sedang stres berat, tidak punya rumah lagi, saudara. Boleh jadi mereka sudah desperate, nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Kecewa. Kenapa kecewa? Mereka sudah mengharapkan Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober 1844. Mereka sudah sangat yakin dengan iman mereka bahwa apa yang William Miller katakan sudah benar. Mereka sudah yakin bahwa kalimat Injil yang mengatakan, Aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun ada. Tepat pada saat ini, hari ini, tanggal ini, saudara. Mereka terpecah ke dalam 3 bagian. 1844 tidak mungkin dilupakan oleh umat Tuhan. Dan juga the parable of 10 virgins, perumpamaan 10 anak darah juga menandai hal tersebut. Itu sebabnya Yesus katakan, teruslah berjaga-jaga. Kepada saudara-saudaraku semua di PB Ebenezer ini, ketika PB Ebenezer baru diorganisir tahun lalu, ketika anggota jemaat di PB Ebenezer masih kecil dan sedikit pada saat itu, percayalah, Yesus tidak melihat how many church member do you have. Yesus tidak mengatakan berapa banyak anggota yang kau miliki, tapi bagaimana iman kepercayaanmu kepada kami. Tuhan tidak menanyakan nanti berapa ratus ribu orang kalian, enggak, saudaraku, tapi apakah semua yang menginisiasi terciptanya PB Ebenezer yang berlokasi di gereja di Cilengsi, Cibubur, akan tetap setia hingga Yesus datang pada kali yang kedua? Apakah kita semua akan tetap setia hingga Yesus datang pada kali yang kedua? Saudara-saudaraku, seringkali orang berlomba untuk menjadi bagian dari gereja besar. Namun saya katakan,
5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh tidak berbicara mengenai besar atau kecil. Namun mereka berbicara mengenai persiapan Anda. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, di manakah Anda? Ketika Yesus hadir, Yesus katakan datang, di manakah Anda? Ingat, saya mau katakan, ini kalimat terakhir. Sudah lewat 6 menit. Saya mau katakan, waktunya akan tiba. Kalau orang Batak bilang, Pangaleon sebentar lagi. Boleh jadi undang-undang hari Minggu akan ada. Boleh jadi banyak yang lain akan terjadi. Namun ingat, instead of we run away from the city, gantinya kita lari ketika peristiwa terjadi. Maka Tuhan katakan, prepare your light, prepare your oil. Siapkan lampumu, saudaraku. Siapkan minyakmu. Bahkan lagu Sion mengatakan apa? Tambahkanlah terang lampumu. Apa artinya? Siapkan imanmu. Mintakan Roh Kudus. Bahkan yang luar biasa katakan, hendaklah engkau dan seisi rumahmu menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai pelita, pribadi-pribadi yang mempunyai cukup minyak untuk menantikan datang Yesus yang kedua kali. Kalau itu saudara lakukan, maka saudara akan siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan akan berkati kita saat ini. Dan harapan kita, saya pribadi, semua anggota jemaat yang hadir di sini dan seluruh jemaat akan membuat reuni yang kecil di sorga dengan Yesus tengah-tengah kita. Tuhan berkati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Karena firman Tuhan yang sederhana ini, yang boleh jadi kurang sempurna hamba-Mu sampaikan. Namun kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan akan boleh menyempurnakannya dalam hati kami. Berkati jemaat Tuhan di PBB Ebenezer dan seluruh anggota jemaat Tuhan yang hadir. Berkati hamba-Mu dan juga berkati keluarga kami masing-masing. Terpujilah Tuhan oleh karena sahabat yang indah ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Luar biasa khotbah kita hari ini. Dan memulai dari zaman dahulu, ternyata iman yang dulu ditemukan dan dibesarkan oleh pendahulu-pendahulu kita